Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Rahab dengan NIM 1201142492. Saya dari kelas Tadris IPS 2A dengan mata kuliah Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Pak Nurdiansa MPD. Di sini saya sedang melaksanakan tugas ujian tengah semester. Baiklah, saya membahas tentang isu sosial kontemporer dan masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Isu artinya masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat untuk diperbincangkan, sedangkan kontemporer memiliki arti kekinian, yaitu sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Isu-isu kontemporer atau isu yang berkembang sekarang berkaitan dengan pendidikan dan bidang kehidupan manusia yang lain seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Yang pertama yaitu kebodohan. Kebodohan adalah orang yang akan mudah untuk diperalatkan oleh orang lain. Kebodohan bisa disebabkan oleh pendidikan yang rendah ataupun kurangnya pemerataan pendidikan. Maju dan tidaknya sebuah negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Maka jika sebuah negara ingin menjadi negara maju dan modern, harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Itu semua hanya bisa diraih melalui pendidikan. Akan sangat kesulitan sebuah negara bisa menjadi negara yang maju jika masyarakatnya masih terbelenggu dalam kebodohan. Yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas, sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkatan yang paling bawah dan paling atas. Adapun masalah sosial yang berkembang di masyarakat yang ketiga yaitu ketidakharmonisan sebuah keluarga. Keluarga merupakan tempat sosialisasi yang pertama dan utama bagi seorang anak dan satu-satunya menjadi sosialisasi primer. Ketidakharmonisan keluarga juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku penyimpang atau ketidakharmonisan keluarga merupakan perpecahan keluarga sebagai unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peran sosialnya. Secara sosiologi, bentuk-bentuk ketidakharmonisan keluarga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, unit keluarga yang tidak lengkap. Yang kedua, disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan. Yang ketiga, adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal berkomunikasi antara anggota-anggotanya. Yang keempat, krisis keluarga oleh karena salah satu yang bertindak sebagai kepala keluarga di luar kemampuannya sendiri meninggalkan rumah tangga, mungkin karena meninggal dunia, dihukum, atau karena peperangan. Yang kelima, krisis keluarga yang disebabkan oleh faktor-faktor intern, misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah satu anggota keluarga. Yang keempat, kriminalitas. Kejahatan secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Dalam pandangan sosiologis, kejahatan diartikan sebagai semua bentuk ucapan dan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial serta merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat baik secara ekonomis, politik maupun sosial psikologis. Masalah kriminal merupakan kenyataan sosial yang hakikatnya seringkali sulit untuk dipahami karena tidak melihat masalah dari proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Peningkatan dan penurunan nilai
kriminalitas baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan adalah relatif, sebab manusia dan lingkungan sekitar berperan dalam penentuan sifat dan sikap. Yang kelima, kependudukan. Secara umum, penduduk adalah masyarakat yang tinggal atau mendiami suatu wilayah tertentu. Dalam sosiologi, penduduk merupakan kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Masalah tersebut bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Masalah kependudukan bisa terjadi oleh faktor-faktor tertentu. Salah satunya adalah karena perkembangan penduduk yang tidak seimbang dan munculnya masalah lain seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan. Masalah kependudukan terbagi dua garis besar, yaitu yang pertama, permasalahan kuantitas diantaranya jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan komposisi penduduk. Yang kedua, permasalahan kualitas diantaranya masalah tingkat pendidikan, masalah kesehatan, masalah tingkat penghasilan atau pendapatan. Dan yang terakhir, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial diantaranya adanya kemiskinan dan kekurangan lapangan pekerjaan. Kesenjangan sosial menjadi masalah sosial dikarenakan kesenjangan sosial bisa menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yang terpendam dalam kurun waktu lama sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik sosial. Dan kesenjangan sosial ini berakibatkan munculnya konflik relasi sosial, munculnya stigma, prasangka-prasangka, sentimen, rasa tidak puas yang berujung tumbuhnya kecemburuan sosial yang kuat. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.